Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bahan bonsai untuk saya pribadi dari budidaya cangkok. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk terusan proses membuat bahan bonsai tauci. Awal bahan ini saya budidaya cangkok dari sebesar puntung rokok kurang lebih ya, sejari kurang lebihnya. Terima kasih untuk Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai. Ini bahan dari beliau dulu kecil sekali ya, saya tanam di sini sudah sekitar kurang lebih usianya 4 tahun. Untuk proses membuat bonsai tentunya kita berharap punya planning ke depan untuk didesain sedemikian rupa, dan ternyata dengan konsep apa yang sudah saya berbagi di video saya sebelumnya, kita menunggu daripada mengikuti alam ya, pertumbuhannya seperti apa, kita nanti cuman sedikit menyempurnakan dengan sentuhan tangan. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, sudah ada di belakang saya untuk bahannya. Kita menuju ke bahannya. Lingkar batang sekitar 62-63 ya. Tadi saya cek untuk usia tanam kurang lebihnya 4 tahun dari sepuntung rokok dan kurang lebihnya sejari. Untuk proses ini berubah signifikan ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru mengikuti perjalanan untuk proses dari nol bahan bonsai tauci ini, proses awal untuk pengepresan batang utama, kemudian proses penambahan cabang ini dengan teknik tempel, ini juga tempel, kemudian di sini saya lakukan untuk terusan ke atas dengan teknik sambung sisip, dan di sini tahapan di sini, kemudian di sini sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya ya, bisa dicek videonya. Terus kemarin terakhir saya ambil videonya di sini ya, proses di sini. Dengan kita menunggu berjalannya waktu nanti seperti apa, dan konsep sebelumnya yang saya mau pakai ini, ternyata ada mata tunas, 2 mata tunas, bahkan ada 3 ya, 1, 2, yang satu lagi kecil lagi di sini keluar. Dan ini nanti jelas untuk terusan ke atasnya kita pakai ini ke depan ya, tapi nanti kita juga belum tahu, kita lihat dulu nanti perkembangannya seperti apa. Coba kita cek untuk bahan ini dari belakang seperti apa. Oke, di sini nampak terlihat dari belakang ya. Untuk muka memang sudah saya konsep dari sebelah sana ya, dan di sini untuk teknik memanfaatkan cabang yang tidak terpakai saya tempel buat cara instan menambah cabang. Terakhir di sini untuk background. Ini alhamdulillah sudah saya potong juga untuk tempelnya. Cabang ini dulu dari sebelah sini terlihat, saya larikan, saya tempel di sini, sudah menyatu saya potong. Hati-hati teman-teman untuk teknik tempel saat pemotongan. Saya sebenarnya sudah saya update ya kemarin juga untuk di video sebelumnya. Kita kalau lakukan pemotongan dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai, kita tempel di sini, dimana kita mau menumbuhkan cabang atau menambah cabang, kita harus lihat kondisi cabang yang kita tempel. Sedikit saya sampaikan untuk pemotongan teknik tempel atau sambung susu biasa teman-teman sebut. Seandainya di sini masih ada
cabang yang terusan di sini ke sini ya. Usahakan untuk pemotongan cabang yang di sini kondisi kecil, di sini lebih besar dari seperti ini. Nah, kita ambilkan contoh seandainya dari cabang yang di sini sebesar kawat yang dililit, terus di atasnya yang kita tempel dari batang utama sudah sebesar ini. Kita berani potong, berarti untuk jalur nutrisi dia untuk dari cabang yang kita tempel sudah fokus dari batang utama. Kita siap potong. Kalau teman-teman ragu, kita biarkan begitu saja. Biasanya dari bawah tempelan sini, dari batang utama ke sini akan kering mati sendiri. Karena asupan nutrisi tidak dari sini, sudah dari batang utama. Nah, ini yang sudah berhasil yang sebelah sini ya. Sudah sempurna, walaupun ini sudah berhasil tapi untuk luka-lukanya belum begitu sempurna ya. Masih banyak sekali luka. Nanti insya Allah ini dengan pembesaran cabang yang saya tempel ini nanti insya Allah bisa menutup sempurna seperti halnya yang di cabang pertama. Kita cek dari cabang yang pertama yang prosesnya sama seperti ini. Ya, ini hasil tempel juga. Dulu sama ya, seperti yang saya tampilkan untuk teman-teman yang di sebelah sini tadi. Ini lukanya dulu sangat parah sekali. Dan alhamdulillah sudah dengan berjalannya pembesaran untuk cabang pertama ini hasil tempel. Kalau ini dulu dari atas ya, dari atas saya tarik ke bawah, saya tempel di sini. Alhamdulillah dengan berjalannya pembesaran batang sudah hampir 99% ya, sudah sempurna. Oke, yang saya mau update ini untuk cabang yang di atasnya ya. Oke, yang di lari ke sini ya. Kita sedikit mendekat untuk cabang ini. Jelas ya, untuk tampak depan atau mukanya nanti saya ambil pribadi dari sebelah sini untuk cabang pertama, kedua, background dan terusan ke atas. Untuk pelengkap cabang yang lainnya terlihat di sini sudah lumayan ya, ada sedikit rangka. Nah, di sini terlihat untuk konsep di video saya sebelumnya ini yang saya pakai ya. Nah, berhubung di sini ada 2 mata tunas, bahkan mungkin di sini kalau kita lihat jaraknya mungkin terlalu tinggi ya untuk kita kasih terusan begini. Nah, di sini juga ada mata tunas, nanti kita lihat untuk perkembangannya seperti apa ke depan. Tapi sementara ini saya mau memanfaatkan untuk 2 mata tunas di sebelah sini sama di sini. Nah, kita lihat mendekat untuk bahan. Nampak ya, kalau kita lihat mendekat di sini ada 2 mata tunas di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan ada juga kecil sekali. Kalau dari sini mungkin kurang nampak ya. Nah, di sini ada kecil. Dan saya akan lakukan nanti ke depan seperti apa, kita lihat dulu nanti perkembangannya. Yang jelas sementara untuk saat ini konsepnya saya memakai 2 cabang ini. Saya akan lakukan eksekusi untuk cabang yang ini. Terlihat tadi saya lakukan untuk pemotongan yang sebenarnya untuk rencana awal saya memakai cabang ini ya. Nah, berhubung di sini ada tumbuh titik tunas di sini sama di sini, mungkin menjadi rubah ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita tetap sama belajar ya. Kita proses membuat bahan bonsai dengan desain sedemikian rupa belum tentu ke depan yang kita harapkan kita pakai, kita 100% kita pakai ya. Jadi kita menunggu ini nanti pohon ID bahan bonsai apapun yang kita proses, tentunya mungkin ada pertumbuhan mata tunas yang baru, jadi kita bisa maksimalkan.
Nah, ini sengaja memang tidak saya rapikan mepet karena di sini mata tunasnya masih baru ya, biar nanti sedikit agak panjang dan batangnya biar sedikit agak tua. Jadi nanti kita aman untuk melakukan merapikan untuk daripada sisa-sisa cabang yang masih panjang. Saya cari aman karena kalau mata tunas baru seperti ini kalau kita rapikan sangat riskan sekali. Dan terlihat di sini, nah kita lihat ya, ini ada mata tunas juga. Mungkin kalau kita sedikit lihat dari jauh ya, kondisinya seperti apa desain pohon ini. Kalau saya lihat di sini dari sedikit jauh, tidak terlihat ya untuk mata tunas yang saya tunjukkan tadi, kecil sekali. Kalau yang dua mata tunas masih agak sedikit terlihat ya, di samping di sini sama sini. Mungkin untuk ke depan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau yang mata tunas yang kecil tadi posisinya di sini bisa dipakai juga ya. Kalau di sini tadi kita pakai, kita besarkan lagi, ini kita buang ya. Mungkin akan lebih maksimal, tapi tetap saya nanti sharing sama teman-teman yang lebih senior kalau pas main ke sini. Kita nanti konsepnya seperti apa. Kalau mungkin kita pakai yang di sini, ini kita buang, mungkin untuk gerakannya pas banget ya. Walaupun ini posisi di ketiak, tapi kalau kita buang nanti enak untuk terusan ke atasnya. Oke, sementara ini saya biarkan seperti ini, dan untuk teman-teman jangan lupa ya, nanti kita lakukan pelilitan kawat seperti ini, kita selalu kontrol. Kalau sudah sedikit masuk ke cabang kita kendorkan karena akan menghambat untuk pertumbuhan pembesaran cabang di mana kita mau pakai. Dan di sini memang sengaja belum saya potong karena saya pengen pembesaran untuk pangkal cabang di sini. Terus di sana juga tadi sudah saya kontrol, saya kendorkan sedikit. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai tauci ini benar-benar budidaya dari cangkok jari, bahan jari Mas Nurdin. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai ini, saya akan selalu update nanti untuk teman-teman seperti apa. Kita sama-sama belajar ya, sharing. Dan kita tentunya untuk belajar membuat bahan bonsai, tentunya kita harus mempelajari setiap ID karakter masing-masing pohon. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.